Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Denpasar disebabkan oleh percikan api dinamo starter mobil. BNNP Bali menangkap 5 tersangka pengedar narkoba melalui akun media sosial. Anak-anak di Badung memanfaatkan libur sekolah dengan bermain layang-layang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak ada pemain titipan di Timnas U16 yang saat ini sedang berlaga di kejuaraan remaja U16 AFF. Pernyataan Erick ini terkait dengan isu ada sejumlah pihak yang menitipkan pemain. Menurut Erick, seluruh pemain terpilih melalui seleksi yang ketat. Erick tidak segan-segan mencopot pelatih jika ada pemain titipan di skuad U16. Kita selalu menekankan semua pemain yang dipilih untuk tim nasional itu ada tolak ukurnya, ya, ada standarisasi kualitasnya, lalu review dalam latihan dan lain-lain, dan juga kita tidak segan-segan ya melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter pembangunan tim nasional. Jadi itu sangat berat gitu. Jadi kalau rumors di tim senior ada titipan, junior ada titipan, ya biarin aja. Ya, saya tidak mau bicara masing-masing isu yang tidak ada kebenarannya. Ya, dan saya pastikan kalau ada pemain titipan saya akan intervensi, pelatihnya saya copot, ya, karena tidak mau di era seperti ini ya kita terbelenggung oleh tadi standar kualitas yang tidak memadai. Saat ini skuad Timnas U16 sedang melakoni ajang Piala AFF U16 di Solo, Jawa Tengah. Tim asuhan pelatih Nova Arianto ini tampil apik dan mengalahkan Singapura 2-0 dan Filipina 3-0. Timnas U16 berada dalam grup A bersama Singapura, Laos, dan Filipina. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Saat libur sekolah, banyak anak-anak di Bali memanfaatkannya dengan bermain layang-layang. Kendati banyak permainan modern dan digital, layang-layang ternyata masih menarik hati anak-anak. Tidak heran setiap liburan sekolah, pedagang layang-layang menjamur, seperti di desa Sempi di Badung. Mereka menjual berbagai jenis layang-layang dengan corak beragam. I Gusti Alit Setiawan misalnya, menjajakan berbagai jenis layang-layang tradisional Bali. Namun menurutnya, orang paling banyak menyukai layang-layang jenis cotek. Permintaan layang-layang otomatis meningkat karena anak-anak ya libur panjang, supaya ada permainan di sore hari. Mulai banyak yang memesan dari bulan Mei. Dan Mei udah mulai ya. Ini rata-rata berapa beli dapat menjual dalam sehari ini? Rata-rata ya 5 juta lah. Jenisnya apa? Jenis cotek sekarang yang paling banyak dicari karena naiknya gampang. Ya. Itu harganya berapa beli? Harganya dari paling kecil 20.000 20.000 sampai harga 100.000. Apakah ini akan meningkat lagi beli beberapa bulan Pasti beberapa karena minggu? lomba-lomba akan banyak, anak-anak pasti otomatis antusiasnya meningkat. Sejak pagi, Setiawan sudah membuka lapak layang-layang karena biasanya anak-anak mulai bermain pagi dan sore hari. Apalagi dalam waktu dekat akan ada perlombaan layang-layang, maka Setiawan pun sudah membuat stok yang lumayan banyak. Sambil ngisi waktu libur sekolah, Pak. Ya. Jadi ini emang anak-anaknya emang suka Bu ini ya? Iya, sering sekali beli layangan. Sering beli layangan ya? Iya, salah satunya karena kebetulan layangan pas liburan.
Tidak hanya anak-anak yang mengemari layang-layang di Bali, orang dewasa pun tidak mau ketinggalan. Jangan heran, layang-layang sering menjadi ajang lomba hingga menarik peserta dari luar negeri. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Semenjak pariwisata di Bali kembali bergeliat, banyak bermunculan kedai kopi dengan menawarkan berbagai menu dan suasana yang khas. Namun di kawasan Kota Tua Gajah Mada Denpasar, kedai kopi ini merupakan salah satu kedai kopi yang bersejarah karena berdiri sejak tahun 1972. Banyak orang yang mengira kedai kopi ini toko buku dan peralatan tulis, karena sang pemilik sejak dahulu memang mempertahankan dua bidang usaha dalam satu gedung. Kedai kopi terletak di lantai 2. Suasana masa lalu dan tua masih terasa, karena sebagian bangunan masih dipertahankan seperti aslinya. Di kedai kopi ini pengunjung bisa menikmati tidak hanya kopi, namun juga roti es krim dan teh tarik. Jadi saya datang ke sini untuk mencari suasana yang tenang seperti itu agar bisa memisahkan istri saya tepat waktu. Tempatnya nyaman, terus juga view-nya langsung menghadap ke jalan-jalan, jadi memberikan ketenangan untuk membuat tugas. Ya, ini konsep seperti jadul lah. Lantai 1 lantai 2-nya sama dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kedai kopinya jadi satu dia sama bagus. Sebagian besar pengunjung adalah pelanggan yang sudah lama mengenal kedai ini. Harga makanan dan minuman di kedai ini juga cukup terjangkau, mulai Rp10.000 hingga Rp30.000. Kedai ini buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.